ke Tritunggal malah gitu loh. Ya, Tapi kalau jangan, tiga pulpen beda. jangan kenceng-kenceng. Ntar ditegur. No comment, aku no comment, no comment. Pak Alexis di WFM juga Pak. Coba naik Pak, kasih kesaksian dikit Pak. Pak Alexis, namanya siapa di itu? Nah dulu saya ketemu Bu Sofi aja waktu masih di streamnya Pak Bom dulu kan, ngumpul di sana kan. Ada Bu Sofi, ada apa itu siapa? Raja Daud, Dani King David Ompong, lah. King David, Pak Lidara, David. penggugat pada ngumpul di situ dulu kan awal-awal itu. Oh, Pak Ale. Iya. Dulu waktu masih streamyard, masih Zoom, belum ada TikTok dulu. Terus ke Iya, RAK kalau nggak salah ke RAK Iya, kan juga saya ada kan juga, RAK iya, kan. Iya, Pak Dadru udah keluar Pak Dadru. Rumah RAK, apa ya. Apologit apa? Atau pokoknya RAK juga naik. Kadang kan PBB kan kadang nggak live kan. Nah, saya masuk WFM atau ke RAK. COVID juga kan, udah mulai COVID itu. Ya, udah kemarin-kemarin udah mulai COVID itu. Tapi kalau COVID mau udah di TikTok kayak kita ya. Oh, saya belum tahu. Oh, saya udah Shalom, TikTok. shalom, selamat pagi. Ya, salam salam. Pak Preming. Shalom. Ya, apa yang mau disampaikan? Sampaikan Pak. Ada beberapa hal. Yang Ya. pertama, bahwa saya berharap ya, ini berharap kalau untuk Telan dulu menghimbau Pak. atau Telan dulu. oh ya ya, Ya, jadi Kalau lagi saya sahur Pak. berharap makan sendiri nggak bagi-bagi, gimana sih? Telan dulu lah. ini lagi makan demonstrasi babinya orang Medan. Tuh kan. Oh, Oke, silakan. Jadi bahwa salah satu media sosial yang menjadi fasilitas dipakai memberitakan Injil, memenangkan jiwa itu udah pas. Ini sangat update sekali dan sangat mudah sekali. Namun yang kedua, kita juga harus mencoba melihat bahwa wewenang dan otoritas yang memberitakan Injil ini, jika sebenarnya kita bisa lebih disiplinkan lagi. Seperti tadi yang membahas ada integritas, kapabilitas, kayak gitu. Itu harus juga kita coba belajar untuk ya kalau bisa lebih detail. Kamu lulusan mana Yon? Kamu sekolah Alkitab enggak? Kamu punya kapasitas enggak? Kan gitu. Nah, contohnya begitu. Terus ya kalau bisa baru kita lihat proses integritas ini, ya kalau kita lihat yang aneh-aneh tadi sedang dibicarakan, maka kita tentu juga ya mensosialisasikan jangan sampai di balik semua ini ada kemunafikan kan gitu. Ada hal-hal pembodohan, ada hal-hal motivasi, ya kredibilitas yang kurang bagus kan gitu. Orang dibohongi untuk demi keuntungan kan begitu. Yesus dijual demi untuk dapat 30 keping perak kan begitu. Nah, ini tentu pasti akan ada. Namun lewat Komaldion ini saya berharap ini perlu disosialisasikan. Karena kenapa? Jika kalau saya berikan analogi media sosial ini ibaratnya adalah gereja pengembalaan yang harus mengambil bagian pemberitaan Injil, pelayanan, ya media sosial ini bisa liar juga, bisa juga tidak terdisiplinkan. Nah makanya kita lihat sekarang ini seolah-olah bagus, pintar, giliran semakin diketahui, ya apalagi kemarin saya melihat di Komal, waduh luar biasa, yang di Komalnya Pak RK. Sangat sedih saya melihat. Saya menilai saja dari cara berbicara itu, saya melihat nggak pantas ini untuk ngomong tentang Injil. Dari cara ngomongnya aja. Nggak ada kasih, nggak ada kebenaran, nggak ada mengampuni, nggak ada saling terima kesalahan antara satu dengan yang lain. Ada kejujuran, Pak. Ya, bisa nggak ada kejujuran. Hal-hal seperti ini saya lihat
Kamu memberitakan Injil tapi ngomonganmu kayak begitu. Injil apa itu yang disampaikan gitu loh. Kecuali kalau kita dalam arti berdebat kita udah ya, saya jujur di kaumalnya Islam kalau mereka melebihi dalam arti hujatan, saya juga pun bukan personal, tapi tetap secara dogmatisnya. Ya dia serang dogma saya, ya saya serang dogma dia. Vulgaran pun di situ ya bebas-bebas saja. Tapi tetap yang namanya hati itu tetap ya harus kembali bagaimana kita sebagai pemberita Injil. Yang berikutnya, ya mungkin kalau kayak kami ini kan ya disiplinnya ya di gereja kan begitu. Ya kami sebenarnya sibuk kami di gereja. Kalaupun kami tampil seperti ini, kami hanya memberikan warna bagaimana supaya pelayanan itu bagus kan begitu. Supaya pemberitaan media sosial yang efektif ini bisa lebih mumpuni lagi, berhasil lagi, banyak jiwa-jiwa. Apalagi seperti saudara kita Edis. Aduh, saya terharu ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kan itu harus kita topang. Nah yang terakhir Nyon, terlepaslah kita beda dogma, mungkin juga harus disosialisasikan. Jangan memaksa dogma lain, karena kita udah tahu kan dari dulu juga kita banyak artinya gereja. Ya ada Katolik, Protestan, Karismatik, belum lagi di Protestan Karismatik ini ada beda ini, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dibaptis dalam nama Yesus. Ya ini mungkin nggak usah kita singgung-singgung, cukup ya mereka begitu ya udah selesai, jangan dipaksa-paksakan gitu loh. Itu mungkin dari saya RK. Oke, RK. Pak Ion. Framing, kenal room saya udah berapa lama? Udah lama mah. Kamu Udah juga lama. suka kadang-kadang. Tadi saya tungguin lama bukannya dimasukin, padahal saya sering kan ngomong sama kamu. Iya toh kah, gini toh langsung ini Pak. Iya. Canda Ion. Gini Pak Framing, gini ya, kita juga nggak bisa memaksakan ketika seseorang yang buka room harus menjelaskan backgroundnya, itu juga nggak bisa ya. Kedua, nah itu tadi TikTok ini bawa pengaruh positif dan negatif. Ketiga, siapa yang nggak mau dikenal? Ayo teman-teman, dari 10 orang ini siapa yang nggak mau dikenal? Semua pasti mau ya, semua pasti mau dihargain ya, dijempolin, itu pasti semua mau. Yang jadi yang sulit rendah hati, itu dia yang sulit ya, yang sulit Pak, yang sulit itu rendah hati. Makanya saya bilang buat Pak Framing juga, buat teman-teman semuanya, udah nggak usah ngurusin siapapun, urus pelayanan kita nih, maksudnya kita pribadi masing-masing. Termasuk saya buka begini, saya ngambil pusing, nggak ada konten, Edis TV saya setel. Edis TV teman-teman bosen, khotbah saya setel. Khotbah bosen, pengajaran dari para apologet yang saya inilah ya, termasuk Ibu Sophie. Udah itu aja. Bosan lagi kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Bosan lagi kita naikin muslim yang bisa jadi. Itu aja ya. Kagak misalnya wah penonton gue sedikit nih, gue mesti senggol nih sini. Enggak. Teman-teman juga ada, Pak Framing juga ada tahu room saya room seperti apa sih. Masuk kategori berapologet gak? Ya itu sih pribadi masing-masing ya yang bisa nilai room saya. Itu. Makanya yang buat di atas pengetahuannya, istilahnya apa? Di atas saya kan tahu siapa-siapa pengetahuannya yang lebih hebat dari saya atau yang mumpuni lah ya. Ya contohnya Bu Sopiatul, Pak Dendro, Pak Jono, atau banyak yang lain lah ya, termasuk Pak Framing kan tapi nggak buka komal gitu. Nah ya itu tadi ya, macam-macam dogma ya, itu orang Kristen juga harus tahu, khususnya para host ya yang terjun di dunia apologet.
Ya saya sih setuju Pak. Kayaknya itu udah umum sih. Nah, buat Pak CI gimana Pak CI? Terima kasih Pak Framing. Dari tadi ya di bawah Pak baru dinaikin. Iya 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 Pak. Iya amin amin. Silakan Pak CI apa yang mau disampaikan nih khususnya untuk Bu Sophie Atul nih. Pak CI. Ya Pastor Fani gimana Pastor Fani? Kita ke Pastor Fani deh kalau Pak CI lagi sibuk. Kenapa? Ya apa yang mau disampaikan nih di supaya Ya, buat Bu Sophie ya, lekas-lekas lah buka live Bu Sophie. Jangan ditunggu lama-lama, nanti keburu diambil orang nanti tempatnya gimana? Ya, gitu. Bu Sophie kan ilmu ada ya. Terus pengajaran juga banyak yang nunggu. Apalagi lebih cepat kan lebih baik Bu Sophie. Tidur nih Bu Sophie kayaknya nih. wah, Pak CI. Hmm? Tadi Pak CI berarti belum dengar penjelasan Bu Sophie. Maunya begitu. Mm-mm. Tapi kan Bu Sophie kerja dua waktu. Oh, 2 shift ya. Ya jadi Bu Sophie sebisa mungkin ada waktu baru live. Jadi bukannya Bu Sophie nunggu pengikut. Pengikutnya yang seharusnya nunggu Bu Sophie itu. Ya harusnya memang gitu. Harusnya memang gitu. Pengikutnya nunggu Bu Sophie kan gitu. Ya selama ini kan Bu Sophie yang nunggu pengikut. Sorry ya, sorry Bu Sophie, sorry. Aku nggak ngomong loh. Sorry itu saya, iya sorry itu Ya saya Bu tadi di Sophie. roomnya RK itu konsilinya hasilnya gimana tuh konsili di roomnya RK itu? Itu Pak Framing bilang nggak cocok membawa firman Tuhan. Nggak, ya saya heranin gini loh. Waktu MP masuk itu kan Bu Sophie malah disuruh diadu itu sama MP, gimana hostnya itu? Ini tapi pikir ini wah suara jelas sih. Nggak jelas sih guys. Kata-kata Bu Cocok Reda nggak cocok deh jadi. Iya kan Nggak, tahu sendiri si MP izin. kan kayak itu orangnya karakternya kan. Izin Ya, Pak sedikit, Framing. Ya Gimana? silakan. izin sedikit, Yon. Ya. Sebenarnya gini, untuk pemulihan, mengeluarkan unak-unak itu dengan tujuan kita membuka apa yang menjadi kesadaran masing-masing akan kesalahannya, itu harusnya jangan melebar lagi. Contoh kemarin kalau kita lihat ya, si MP menuduh Ibu Sophie dengan pekerjaannya yang nggak harusnya jangan menyentuh personal orang lah kan gitu ya. Terus mungkin ya barangkali Ibu Sophie mengatain MP dengan kata-kata yang sangat spesial gitu. Kalau dia ya mungkin ini kalau sudah tahu begitu kondisi masing-masing, ya udah langsung bilang gini, apa sih susahnya? Ya udah maaf ya Ibu Sophie ya. Maaf ya MP ya, kita pemulihan, jangan ada lagi kita saling menyinggung personal. Kita beda dogma, silahkan. Kita berargumentasi, silahkan. Benar atau tidaknya, ya kita jalanin masing-masing. Itu aja yang saya harapkan kemarin. Jujur nih ya, yang saya lihat tidak banyak ngomong, saya salut sama orang itu. Terlepas di hatinya seperti apa ya saya nggak ngerti. Tetapi secara umum orang lihat, oh orang ini nggak banyak ngomong, dia bisa terima duduk bersama dengan orang-orang yang selama ini saling begini. Saya salut, gitu loh. Itulah yang disebut kita dalam buah roh yang ke-9, pengendalian diri. Siapa tuh Kalau Pak? udah Siapa bisa di situ? pengendalian diri, Di situ siapa? saya nggak tahu lah, nggak usah aku bilang. Nanti Ion kalau saya ngomong nanti dibenci lagi saya. Oh, saya tahu kenapa dia diam. Beda Pak. Gini saya mau nilai. Gini Ya, silakan ya. Beda diam dengan sengaja diam itu beda. Satu, kenapa sengaja diam? Supaya tuh para penonton lihat, wih dia diam aja berarti. Nah itu beda lah. Saya tahu karakter ya. Walaupun nggak 100%. Apalagi saya kenal selama ini, ya emang begitu. Contoh lah ketika Bu Sophie ngamuk-ngamuk di roomnya dia.
Itu gimana seharusnya? Ayo, kalau saya jadi dia, saya mute itu Bu Sophie. Dan saya keluarin si Coki sama si Ray. Itu jadi berlawanan. Diam di roomnya si RK dengan di roomnya sendiri itu beda jauh. Itu yang saya maksud, tahu lah. Saya juga kalau di sono kan saya bilang adanya pergolakan begini, orang-orang yang so bijak itu bakalan muncul, bakalan banyak. Tapi setelah nggak ada kejadian, langsung sama juga. Bang Yon, boleh saya jawab pelan-pelan? Silakan. Berarti Saya begini jawab. loh, melalui kemarin itu rekonsiliasi, berarti kita akan lihat, coba kita pantau lagi di setiap komal-komal mereka. Masihkah seperti itu? Kalau masih, Masih. saya setuju dengan apa yang dikatakan Ion. Ternyata mereka sama-sama juga orang-orang munafik juga kan gitu. Ya, lihat aja, kita buktikan. Pak Kan saya Ferry. bilang Pak, TikTok ini pengaruhnya besar sekali. Iya. Diam itu bukan ada artinya takut salah jawab. Yang kayak Islam dong ya. Takut salah jawab. Saya pelan-pelan aja. Kristen ini yang bikin ribet tuh Kristen apa namanya? Konservatif. Apaan tuh konservatif tuh? Ya, Percaya jelasin. konservatif yang Ya, terlalu apa? mementingkan dogma-dogma gitu. Ya Oh, contohnya kayak kemarin yang masuk ke roomnya Edis itu. Harus mengajarkan Tritunggal lah, trikotomi, dikotomi. Mudeng kagak puyeng iya kan saya bilang gitu. Ya coba aja Islam jejelin begitu. Oh Yesus itu punya donatur. Wah Yesus itu trikotomi. Wah ya mumet. Ini loh yang Bu bikin ribet. Ya, Bu Kristen Sophie, konservatif itu yang bikin ribet, bukan jadi Kristen yang independen, ya, yang moderat dan independen, tapi justru malah konservatif. Wah, repot. Makanya orang bertanya lebih ke Edis ya. Contohnya kayak semalam itu ya, cewek lah ya. Dia kan mualaf tuh, ya, nggak tahu kenapa mualafnya. Terus lama-lama setelah mempelajari agamanya yang baru, mikir dia akhirnya mau kembali lagi ke Kristen. Nah itu karena apa? Kok bisa ke sana larinya gitu loh. Nah, gitu. Masalahnya penjelasan Edis lebih bisa diterima karena tidak mengutamakan dogmanisasi itu loh. Tidak mengutamakan konservatifnya itu tidak diutamakan. Itu nanti ya saya yakin lah ya. Edis juga nggak mungkin lah tidak tahu tentang Tritunggal, dikotomi. Dia bukannya nggak tahu, tapi belum waktunya bagi orang yang belum mengenal Kristus dengan benar. Itu nanti kalau sudah dia benar-benar sungguh-sungguh ya ingin mengenal Kristus, baru perkenalkan itu. Nah kalau belum udah diperkenalkan itu ya puyeng dulu. Kayak kemarin yang Elia Miron itu memaksakan Edis untuk mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya terus timbullah kata-kata yang di framing sekarang tuh, buang ke tempat sampah lah itu loh. Itu pelintir kan, akhirnya jadi rame lagi. Ya, itu terlalu konservatif masalahnya gitu loh. Ya lanjut. iya. Jadi harus tahu dulu ya siapa yang dihadapi dan apa yang harus dikerjakan. Jangan ngurus aspal 1 meter, bawa kontraktor kelas atas. Itu teman-teman ya. Mau betulin jalan 10 meter nih ya, misalnya lobang-lobang. Bawa peralatan berat segede. Ya bukannya bukan betulin jalanan malah ngerusak jalanan. Betul nggak sih? Ya analoginya? Betulin jalanan 10 meter yang berlobang. Lalu yang dibawa alat beratnya yang bikin jalan tol gitu. Ya rusak lah.
Akhirnya bukan betulin jalanan 10 meter jadi 1 kilometer yang betulin. Terus mulainya Oktober, baru selesainya Januari. Jadi harus tahu dulu ya teman-teman atau para pengamat-pengamat nih ya, yang katanya pinter-pinter nih ya. Lihat dulu siapa yang dihadapin ya. Apa sih pelayanannya, untuk apa sih? Saya juga kalau sama Islam ya, ketika dia tanya, host, coba dong host, jelasin dong host, Tritunggal, onta, lu tahu juga Yesus belum, udah mau Tritunggal. Kenal dulu siapa Yesus ya, itu baru. Nah, kenal Yesus juga kagak, mau Tritunggal. Itu foto Coki, bukan Coki, apa sih, si Rey katanya. Itu teman-teman, jadi jangan yang pengamat-pengamat juga jangan terlalu gimana-gimana sih ya. Biarlah pelayanan teman-teman para apologet sesuai dengan kapasitasnya. Ngopi dulu bangun, iya ngopi, thank you. Udah Oh, tidur. 4 hari loh saya kagak ngopi loh, baru tadi. Bang Todi, gimana Bang Todi? Siap. Siap. Bunda, gimana Bunda? Jam Itu berapa di sana Bunda? Coki foto Bu Sopi belum tahu. Oh itu Bu Sopi. Itu Jam Coki berapa Bu di Sopi sana? kata Raja Siponot. Bu Sopi salah orang nih, salah foto nih. Salah foto nih Bu Sopi. Bukan, si Re ini. Ini kata Siponot tuh Coki Pak. Bu Sopi Salah lagi. orang Bu Sopi nih. Bu Sopi. Bu Sopi kemana nih? Bu Sopi foto Raja siapa Siponot. tuh? Kalau gue sih kagak tahu Raja Siponot. Ya rasanya nggak perlu spill mukanya juga lah. Ya ini mungkin nggak tahu lah Bu Sopi kenapa spill wajahnya, kita juga nggak tahu ya. Kan saya bilang teman-teman yang lain makan nangkanya, ntar getahnya saya, tenang aja. Bang Ian kena getahnya. Saya juga. Lain-lainnya. Iya, lain-lainnya makan nangka, makan durian, saya dapat kulitnya.